Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Isno dan Pak Yunus selaku calon guru penggerak angkatan 11 nih Pak. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa menghadiri acara apa ini, diseminasi budaya positif. Nah, kami mewakili Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Mojokerto akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah direncanakan Pak Isno dan Pak Yunus selaku calon guru penggerak angkatan 11. Yang perlu diketahui bahwa di dalam program guru penggerak itu ada 3 modul Bapak Ibu. Ada modul 1, modul 2, modul 3. Nah, di setiap akhir modul itu memang diupayakan untuk ada sebuah diseminasi atau pengimbasan kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga dari calon guru penggerak tersebut bisa menularkan ilmunya ke teman-teman yang lain. Nah, di akhir modul 1 ini ada modul yang disebut budaya positif, yaitu adanya segitiga restitusi, terus kemudian adanya kesepakatan kelas dengan anak-anak. Nah, itu yang perlu ditularkan ke panjenengan semua. Semoga kegiatan hari ini nanti bisa bermanfaat untuk calon guru penggerak, untuk panjenengan, serta tentunya untuk lembaga kita SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Untuk mengawali, mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke Bapak Ibu, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada calon guru penggerak yaitu Bapak Isno untuk langsung melanjutkan dengan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan ini saya menyampaikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu, ini kami kan dapat materi tentang budaya positif ya. Budaya positif. Nah, di budaya positif ini ada 2 materi yang sangat penting, yakni bagaimana kita itu membudayakan siswa kita itu memiliki budaya-budaya positif. Artinya salah satu dari budaya positif itu adalah disiplin. Nah, disiplin ini, kita ini kan masih dalam kategori anak disuruh untuk mentaati peraturan. Tapi peraturan itu kan sesuatu yang di luar dirinya, tapi tidak di kesadaran dirinya. Nah, yang kita bangun adalah bagaimana kesadaran itu muncul. Nah, kesadaran itu muncul itu ada posisinya, posisi kita itu mengontrol anak itu supaya disiplin itu. Posisinya guru itu ada 5 hal ya. Ada ini ya. Kalau kita definisikan dulu disiplin ya, suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi yang ingin diinginkan adalah anak itu supaya disiplin itu bagaimana. Nah, berdasarkan teori kontrol, guru Gosen ini menyimpulkan William Glasser ini menunjukkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Nah, penghukum itu kalau ada anak yang polah misalnya ya, nakal, langsung dihukum. Lari, misalnya ada anak yang terlambat. Saya dulu tuh begitu ya, kalau ada yang terlambat tolong lari 7 kali. Nah, kan itu ya, atau skot jam, atau langsung melakukan. Nah, itu adalah posisi kita itu sebagai penghukum. Supaya apa? Supaya anak patuh. Ya, dengan patuh kan disiplin. Tapi kan kita ini menerapkan kita ini supaya anak itu supaya patuh, maka kita menghukum. Kan gitu ya. Nah, posisi kita ini masih seperti itu apa tidak? Di kelas atau di manapun, ketika anak tidak mengerjakan soal, kita menghukum misalnya. Nah, itu adalah penghukum. Nah, biasanya anak yang dihukum
itu dampaknya adalah siswa itu memberontak. Ya gak suka sama gurunya yang menghukum atau dendam. Mungkin Bu Rizky juga banyak musuhnya ini. Posisi yang kedua adalah posisi di mana guru itu menjadi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut dari Bapak guru ibu kita sendiri biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau Bapak sangat kecewa dengan kamu. Atau kata-kata, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian terhadap dirinya sendiri sebagai anak yang memiliki pribadi yang buruk tentang diri mereka. Murid juga merasa bahwa mereka kemudian tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dan murid akan lama menyembuhkan jiwa yang kecewa terhadap dirinya sendiri ini. Dan ini lebih dahsyat pengaruhnya daripada penghukum. Kemudian posisi ketiga dari kita terhadap murid kita adalah posisi kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan menjadi sangat kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya pikir Ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha untuk memperbaiki dirinya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Posisi berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang guru yang posisinya sebagai pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan terakhir, posisi guru berhadapan dengan murid adalah sebagai seorang manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di mana teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan
bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas. Makanya ini penting sekali untuk membuat keyakinan kelas di kelas panjenengan semuanya, Bapak Ibu guru semuanya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Tugas manajer bukan hanya mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Dan yang perlu dipahami lagi oleh Bapak Ibu guru semuanya, bahwa murid itu bertingkah, ini kan pasti ada sebuah sebab. Anak nakal, anak tidur, anak rame di kelas, itu kan juga pasti ada sebab musababnya. Di pembelajaran kami di guru penggerak itu dikenalkan bahwa murid itu melakukan perbuatan seperti itu dikarenakan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mereka ingin dipenuhi. Ya, anak-anak ketika melakukan malas belajar, ngomong, atau berbuat perbuatan-perbuatan yang dianggap nakal di kelas itu sebenarnya karena belum terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah: pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebaikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus ini, apabila anak bermalas-malasan belajar, atau dia ini tidak konsen, tidak memperhatikan pembelajaran, bisa jadi Bapak Ibu semuanya harus mengetahui barangkali dia ketika berangkat ke sekolah itu dalam posisi lapar, ia tidak memiliki makanan di rumah. Oleh karenanya dia itu berulah. Oleh karenanya kita sebagai guru harus memahami, oh mungkin anak itu melakukan seperti itu karena dia ini lapar, tidak diperhatikan oleh orang tuanya, gizinya kurang, dan lain sebagainya. Oleh karenanya pasti dia akan berulah seperti itu. Nah, ini kalau di dalam konsep 5 kebutuhan dasar manusia adalah karena dia ingin bertahan hidup atau survival. Nah, oleh karenanya bisa jadi kan anak yang berbuat onar di situ, ya solusinya adalah kita mengetahui dan kemudian memberi solusi. Kalau dia itu lapar, ya kita beri makan gitu ya. Terus kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok.
Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting, mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus tersebut, apabila seorang anak menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya atau berulah, sebenarnya adalah karena dia merasa senang dengan temannya, ingin diperhatikan, dan ingin diterima. Nah, dia melakukan perbuatan yang dianggap meresahkan itu sebenarnya adalah ia ingin disayang, ia ingin diterima, ia ingin dicintai oleh teman kanan kirinya, mungkin juga ingin dicintai oleh guru-gurunya. Ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kekuasaan dalam hal ini. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistemik, selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus tersebut, apabila seorang anak misalnya ketika dia maju ke depan, dia sebenarnya adalah ingin menunjukkan kompetensi dirinya. Ia selalu angkat tangan, ia selalu ingin tampil di depan, sebenarnya adalah kebutuhan dasar berupa penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 5 kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dalam kasus ini bisa jadi anak yang tidak menerima pelajaran, tidak mendengarkan guru ketika menerangkan, adalah dia ingin memperoleh metode yang banyak, model pembelajaran yang berbeda-beda, dan dia ingin bebas mengekspresikan dirinya. Ia ingin bebas berpendapat, tidak hanya gurunya saja yang menerangkan ceramah dalam waktu berapa jam gitu, tapi dia juga ingin berpendapat, dia ingin didengarkan, ia ingin bebas untuk aspirasinya itu didengar. Dan 5 kebutuhan dasar berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda dengan hewan itu, anjing, lumba-lumba, primata. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, oleh karenanya ketika anak sedang dalam hal ini mungkin dia usil sama temannya, sama teman kanan kirinya, bisa jadi adalah bentuk rasa dia ingin memperoleh kesenangan, dia ingin tertawa, dia ingin melucu gitu. Dan mungkin itu yang yang kita bisa memetakan sebenarnya anak ketika melakukan itu, ya kita harus mengetahui sebab musababnya dulu, jadi jangan langsung menghukum. Bisa jadi adalah 5 kebutuhan dasar manusia ini yang apakah dia ini kurang kasih sayang atau survival atau ingin penguasaan,
kepingin kebebasan atau pengen kesenangan. Dan disinilah kita bisa memetakan, kita bisa mengontrol anak ini ketika kita memahami anak sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Keyakinan kelas ini harus dibuat sebagai sebuah acuan bersama di mana nilai-nilai kebajikan itu harus disepakati. Nah, ini guru harus bersama-sama dengan seluruh siswa membuat keyakinan kelas, karena begini, kebajikan-kebajikan atau sebuah nilai itu yang akan menjadi pegangan seseorang dalam bertindak, boleh atau tidak. Seseorang bergerak itu sebenarnya kan sesuai dengan nilai yang dipegang. Oleh karenanya kita harus menyepakati dan ditulis bersama-sama. Prakteknya guru itu bersama-sama dengan siswa itu menggali nilai-nilai secara bersama-sama. Misalnya tentang menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ini disepakati dan menjadi nilai bersama. Kalau kelas-kelas itu sudah dibuat ada keyakinan kelas, maka ini yang kemudian kalau dikumpulkan menjadi kebajikan-kebajikan atau nilai-nilai universal, keyakinan universal yang ada pada sekolah menjadi sebuah keyakinan sekolah. Dan ini penting untuk mengontrol siswa agar mereka patuh kepada nilai, dan tentu tidak sekedar hanya membuat, tetapi dipraktekkan dan terus dikampanyekan, ya, terus diingatkan kepada para siswa agar tetap mematuhi. Apabila anak melakukan pelanggaran, maka diingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan ini sangat penting sekali dan menjadi sangat urgent sekali, menjadi sebuah kesepakatan bersama antar siswa, guru harus begini juga, siswa juga harus begini. Maka mereka akan tahu bagaimana peran guru, bagaimana siswa, bagaimana menjaga kebajikan bersama-sama, bagaimana menjaga keyakinan kelas bersama-sama. Ini yang diperlukan di dalam keyakinan kelas ini, dan Bapak Ibu guru semuanya ini harus kita buat segera di kelas kita masing-masing. 5 dasar kebutuhan manusia itu gini ya. Kalau ada anak yang bermasalah di kelas, ya, jenengan harus melihat 5 hal ini dulu. Yang pertama, kebutuhan survival. Misalnya kok anak ya, kok nduablek atau ngantuk, jangan-jangan nggak makan. Jangan-jangan nggak makan itu ya. Karena apa? Karena ternyata di rumahnya itu nggak ada makan. Ya, nggak ada makanan. Oke, ya, nggak ada makanan. Nah, ini ya kebetulan ya. Jadi ngeten nggih. Kalau ada siswa yang itu tadi saya ulangi lagi. Yang pertama adalah jenengan harus membuat filter dulu ya, membuat saringan. Anak nakal ini karena apa? Makanya harus ditanyai dulu. Nah, di segitiga restitusi itu ketika anak kena, misalnya kamu jenengan dapat laporan bahwa anak itu membuli temannya. Nah, harus didata dulu, kenapa Anda membuli, kenapa kamu membuli, apa kamu pasti punya alasan. Nah, itu kan ya. Langkah pertama itu. Nah, yang bisa mengenalinya itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia ini. Apakah anak itu ngantukan itu gara-gara tidak makan sama sekali atau bagaimana? Atau yang kedua, bisa jadi kan anak yang resek itu kurang kasih sayang. Teorinya adalah kalau orang itu tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, maka dia akan mencari kasih sayang di luar rumah. Itu kan juga teori tentang perselingkuhan kan ya. Ya. Kalau seseorang itu tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, maka dia akan mencari kasih sayang di luar rumah. Nah, anak-anak juga sama, ketika di rumah itu dia tidak mendapatkan kasih sayang, maka dia akan mencari kasih sayang di luarnya. Nah, anak resek bisa jadi adalah ingin mendapatkan kasih sayang. Nah, gitu kan, nggih. Nah, terus yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini kan butuh pengakuan sih sebenarnya ya. Anak yang berprestasi, anak yang
mencoba untuk menunjukkan dirinya, itu kan kepingin juga mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Jadi kok tiba-tiba anak itu berulah, jangan-jangan ingin menunjukkan bahwa aku lo iso, bener lah, saya itu lo bisa. Dan kebebasan, bisa jadi kan gurunya itu tidak menarik, tidak memberi kebebasan dia untuk berpendapat, tidak memberi kebebasan untuk melakukan berbagai metode, cara dan sebagainya. Gurunya itu pokoknya ceramah tok misalnya ya. Utawa dikongkon maca buku sampai 2 jam. Ya. Nek zaman biyen itu sampai nyatet nggone papan. Lah anak butuh bebas. Anak butuh untuk bereksplorasi gitu kan ya. Dan terakhir adalah karena kesenangan. Bisa jadi anak itu mencari rasa senang atas perbuatannya itu ya. Nah, begitu ya. Dan kembali ke segitiga restitusi itu. Balik ke segitiga restitusi. Coba ayo dukur Mbak. Nah, ini langkah pertama adalah ini tadi ya, memvalidasi kebutuhan. Jadi apa yang bermasalah pada anak itu, dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah yang awal adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi permasalahan, apa yang menjadi masalah. Saya contohkan misalnya kayak ada anak datang, saya sebagai guru, kata-kata saya adalah begini: Assalamualaikum, harus disapa dulu ya, nanti diterapkan di GDS. Assalamualaikum Mas Yunus, misalnya gitu. Waalaikumsalam Pak, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Kamu tahu enggak kenapa saya panggil ke sini? Enggak tahu Pak, misalnya gitu ya. Terus saya akan bertanya gini. Saya dapat laporan bahwa kamu kemarin memukul memukul Alba gitu, misalnya gitu ya. Kenapa kamu memukul? Nah, ini memberi ruang kepada anak untuk mengungkapkan, saya jengkel ya Pak, Alba itu loh menghina bapak saya, gitu kan. Saya kan jengkel, gitu kan gitu ya. Terus saya sebagai guru akan berkata begini, ya wajar sih Mas, kalau misalnya bapakmu itu dihina, itu pasti kamu marah. Saya pun juga akan marah. Karena bapak saya dihina. Tapi apakah harus memukul? Nah, gitu kan ya. Apakah harus memukul? Apakah tidak ada cara yang lain? Nah, gitu kan ya. Apakah tidak ada cara yang lain gitu kan? Nah, kamu memukul orang lain itu melanggar kesepakatan kelasmu apa enggak? Melanggar keyakinan kelasmu apa enggak? Ya melanggar Pak. Apa yang kamu langgar? Ya saya melawan kekerasan Pak. Saya tidak menghargai orang lain Pak. Itu keyakinan lain yang telah dibentuk di kelas itu. Ya sudah ketemu divalidasi permasalahannya, sudah ketemu masalahnya, dan dia mengakui sendiri kesalahannya. Ya kan itu ya. Terus kira-kira menurut kamu untuk memperbaiki permasalahan ini apa yang akan kamu lakukan? Nah, anak kemudian membuat solusi sendiri. Nah, sehingga di sini akhirnya berlaku tidak ada dendam. Anak memiliki kesadaran dari dirinya sendiri dari dalam. Nah, sehingga itu permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan. Tapi kalau permasalahan yang sifatnya kriminal, ya memang tidak bisa. Oke ya. Nah, masalah keyakinan kelas itu tidak hanya satu kali 2 kali, tetapi memang harus selalu diingatkan dan semua warga itu memang mendukung. Ya, terima kasih. Nama saya Maya Dwi Destiana. Ini saya mau menanyakan bagaimana kalau ada siswa yang terlambat, yang menurut segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alba. Nah, ada yang mau saya tanyakan, misalkan ada beberapa pelanggaran, misalnya kriminalitas ataupun pelecehan-pelecehan yang terjadi di sekolah, misalkan sebuah instansi, apakah itu bisa menggunakan segitiga restitusi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ya Pak? Gak konsen aku. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Burisa Rosanti, mau bertanya, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tim GDS pernah menemui kasus siswa yang merokok di sekolah. Pertamanya saya mendapatkan laporan, kemudian saya lihat langsung ke lokasi. Ternyata memang ada siswa tersebut yang sedang merokok di kamar mandi. Kemudian saya panggil siswa tersebut di ruang GDS. Saya buat suasananya senyaman mungkin untuk anak itu menyampaikan apapun tentang kasus ini. Nah, pertamanya saya tanyai dulu, kamu tadi telah melakukan apa? Kemudian siswanya menjelaskan kronologinya seperti apa. Kemudian saya tanyai lagi, saya pancing bahwa apakah perilakumu ini telah menaati kesepakatan kelas yang telah dilakukan. Nah, kemudian siswanya menjawab bahwa ya, saya telah melanggar begitu. Maka di sini telah terbukti bahwa siswa ini mengakui kesalahannya sudah dilakukan tanpa ada paksaan apapun. Siswanya sudah sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Maka sebagai bentuk konsekuensi dari pelanggaran itu, kita telah melakukan penindakan sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati dan konsekuensinya seperti apa begitu. Jadi kondisinya itu dibuat senyaman mungkin sehingga siswa itu tidak merasa terpaksa untuk mengakui kesalahannya dan secara sadar bahwa dia memang melakukan tindakan yang melanggar kesepakatan kelas. Apakah yang saya lakukan merupakan implementasi dari segitiga restitusi? Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Esti yang bertanya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, yakni terlambat, ya, tentang bagaimana cara mengatasi anak yang sering terlambat. Walaupun ini adalah pelanggaran kalau dalam konteks peraturan di SMA 3 bahwa anak yang terlambat itu akan terkena GDS. Ada poin 2 kalau tidak salah, anak yang terlambat. Kalau itu terus dilakukan setiap hari maka bisa jadi anak itu menambah poin yang sangat besar. Tetapi dalam konteks segitiga restitusi, anak yang terlambat itu kita tidak bisa langsung melakukan punishment, melakukan penghukuman. Dulu awal-awal saya pernah melakukan itu. Jadi anak yang terlambat kemudian saya suruh untuk lari 5 kali lapangan, ya. Kemudian kadang juga saya beri sekojam, saya suruh sekojam atau hukuman-hukuman yang lainnya. Dalam perspektif segitiga restitusi itu justru kurang baik di dalam menjaga perasaan anak. Bagaimana keterlambatan itu diatasi tanpa menimbulkan sebuah masalah. Kalau kita langsung menghukum seperti yang sudah saya jelaskan bahwa anak yang dihukum itu memiliki kecenderungan untuk dendam dan itu tidak akan mengubah pribadi si anak tersebut. Tetapi bagaimana dia itu menyadari bahwa keterlambatan itu merupakan sesuatu yang melanggar keyakinan kelas, melanggar nilai-nilai yang disepakati bersama bahwa kita di dalam melakukan pembelajaran ini di sekolah ini harus menghargai waktu. Misalnya seperti itu.
Nah, kesadaran ini yang harus diberikan kepada anak-anak. Oleh karenanya ketika anak melakukan misalnya terlambat, maka guru harus mengetahui dulu ya 5 dasar kebutuhan manusia. Kenapa dia terlambat? Jangan-jangan di rumahnya dia tidak punya orang tua, misalnya tidak menyediakan sarapan, kemudian juga dia malam harinya itu begadang, kemudian pagi harinya tidak ada yang membangunkan. Jadi dia itu mungkin sedang survival gitu ya. Atau dia kecewa dengan orang tuanya, atau dia tidak bisa memanage waktu, atau yang lain-lainnya. Tentu kita harus memahami itu dulu. Maka penerapan 5 kebutuhan dasar manusia itu harus digali apakah dia ini dalam kondisi survival, kekuatan, kebebasan, atau dia membutuhkan kasih sayang misalnya seperti itu. Nah, ini harus diketahui dulu. Kalau ini tidak diketahui, maka kita tidak akan tahu akar permasalahan si anak yang selalu terlambat. Bila kita sudah mengetahui, maka kita harus mengingatkan tentang nilai-nilai yang telah diyakini di kelas. Oleh karenanya ini segera sih sebenarnya harus keyakinan kelas itu harus dibentuk dan dibuat bersama-sama dan kemudian dipajang di kelasnya masing-masing agar anak terus ingat dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Kalau seperti itu nanti akan muncul kesadaran itu. Tapi bukan berarti dengan segitiga restitusi ini selesai, ya kan? Apabila anak terus melakukan pelanggaran ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi, maka konsekuensi itu harus tetap diberlakukan, aturan itu tetap harus diberlakukan. Itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya jawab dari pertanyaan Bu Esti. Pertanyaan berikutnya yakni dari Pak Alba tentang anak yang melakukan perbuatan zina. Sebagaimana telah saya jelaskan bahwa segitiga restitusi itu tidak bisa untuk mengatasi semua hal. Ketika anak sudah melakukan sebuah pelanggaran yang sifatnya kriminal, dan merugikan banyak orang, maka tidak bisa diterapkan segitiga restitusi ini. Penyelesaiannya adalah kalau itu wilayah hukum, maka ya hukum gitu kan. Maka ya hukum kalau itu sebuah kriminal. Dulu ada anak di sekolahan kita yang melakukan tawuran dan kemudian dilaporkan ke kepolisian dan dia akhirnya masuk ke lapas begitu kan. Ini sudah wilayah kriminal. Ya kita sebagai guru ya menemani dia agar tidak sampai mengalami drop gitu ya. Ya menemani, tetapi kemudian kalau kita menerapkan segitiga restitusi, ya kesadaran itu harus dimunculkan. Tetap kesadaran bahwa dia melakukan sebuah kesalahan dan dia meyakini melanggar keyakinan kelas, dan kemudian bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan, keputusan-keputusan yang dia lakukan, maka dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang melanggar aturan hukum. Nah, tentu di wilayah perbuatan zina ini saya teringat dulu dengan sebuah peristiwa yang saya pernah diajak untuk musyawarah anak yang melakukan hubungan zina. Jadi orang tuanya si perempuan itu menuntut untuk dinikahi. Maka si laki-laki ya kita temani agar dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu, yaitu dengan mengantarkannya supaya dia itu menikahi. Karena ancamannya 2. Kalau dia tidak menikahi maka akan dilaporkan ke polisi. Nah, ini yang kemudian kita bijaki anak agar bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Nah, seperti itu. Tapi
kalau ngomong segitiga restitusi, ya memang tetap harus diterapkan itu, tapi bukan kemudian itu menjadi selesai gitu kan. Karena tanggung jawabnya di kriminal atau di perbuatan yang telah dilakukan, ya dia harus bertanggung jawab begitu. Kemudian pertanyaan dari Bu Rizky. Selama ini GDS adalah seperti pengadilan, di mana anak yang melakukan pelanggaran itu langsung ada poin, langsung diberi poin sekian. Kalau kemudian sampai melebihi batas poinnya 40 poin, maka dia dikembalikan ke orang tua. Nah, sebelum ke poin, saya setuju tetap bahwa di sekolah itu harus ada yang namanya peraturan. Ya, tetap peraturan itu dibutuhkan. Ya, tetapi bukan menjadi jawaban utama dalam menyelesaikan anak-anak yang berulah. Nah, maka solusinya adalah segitiga restitusi ini. Jadi, ketika anak melakukan sebuah kesalahan-kesalahan, maka tidak harus yang menanganinya itu adalah tim GDS. Tetapi semua guru memiliki peran untuk melakukan segitiga restitusi. Misalnya anak yang tidak memperhatikan di kelas, misalnya anak yang tertidur, misalnya anak yang selfie ketika guru menerangkan begitu kan. Tidak harus segera dilaporkan ke GDS dan mereka menerima poin. Tetapi guru bisa melakukan segitiga restitusi ini. Misalnya anak dipanggil kenapa melakukan selfie ketika bapak guru itu sedang menerangkan. Kita gali informasi sebenarnya ada permasalahan apa dan kita bisa menyelesaikan. Jadi semua guru bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Kalau kemudian terjadi perubahan, maka ya sebenarnya tim GDS itu aman gitu kan. Aman artinya tidak semua ditangani oleh tim GDS, tapi semua guru itu melakukan pendampingan, melakukan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan ini. Jadi jenengan tinggal tunggu akhir saja kalau kemudian sudah diterapkan segitiga restitusi ini berkali-kali dan anak tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali dan dia memang melanggar hukum, ya melanggar aturan yang telah diberikan di tim GDS, maka ya baru ditindak. Nah, seperti itu ya pandangan saya. Terus kemudian kalau jenengan melakukan perbuatan itu ya sudah masuk unsur GDS. Anak ditanyai kenapa melakukan ini. Kemudian apakah dia melakukan pelanggaran keyakinan kelas atau tidak. Jadi tidak ngomong peraturan sih Bu ya, tapi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini yang harus kita buat di sekolah kita gitu ya. Yang harus segera kita buat di sekolah kita. Sehingga anak itu yang muncul di dalam kesadaran dirinya adalah kesadaran untuk mematuhi keyakinan, untuk berpegang komitmen kepada keyakinan yang telah dibuat. Kalau peraturan itu adalah yang kita buat, sekolah yang buat, tapi kalau keyakinan kelas itu dia merasa terlibat membuat dan dia harus bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Seperti itu Bu. Jadi dalam konteks ini tim GDS tidak salah. Tim GDS tetap harus ada di sekolah ini, tetap harus diberlakukan. Kalau misalnya anak melakukan pelanggaran-pelanggaran, GDS kemudian menjadi berperan untuk menindak apabila anak melakukan pelanggaran kelas. Tetapi yang dalam konteks segitiga restitusi ini adalah penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan di kelas, dan dia kita jaga, anak-anak itu kita biarkan, kita minta anak itu untuk meyakini sebuah nilai yang diyakini bersama-sama dan dia bergerak sesuai dengan keyakinan kelas ini, dan kita selalu mengingatkan untuk mereka patuh terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama ini. Nah, begitu ya, saya kira jawaban saya sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang telah diberikan kepada saya. Semoga apa yang kami terangkan ini menjadi pencerahan dan menjadi
ada perubahan di sekolah kita ini menjadi lebih baik, dan khusus kepada siswa kita agar mereka memiliki kepribadian di dalam menjaga, berkomitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini bersama-sama, yang telah dibuat bersama-sama. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.